Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai metode pemecahan masalah bagian yang kelima. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai metode pemecahan masalah menggunakan metode Creative Middle Way atau yang biasa disebut dengan win-win solution. Dalam video ini digunakan 3 contoh kasus yang filenya telah dikirimkan secara terpisah, yaitu contoh kasus kedua, ketiga, dan keempat. Siapkan file contoh kasus tersebut dan bacalah setiap contoh kasus sesuai petunjuk dalam video ini. Buatlah catatan-catatan penting mengenai bagaimana setiap kasus tersebut dihadapi dan dicari solusinya menggunakan metode Creative Middle Way. Seringkali nilai-nilai moralitas umum, contohnya menjadi jujur dan juga pada saat yang sama mencegah terjadinya bahaya, dapat saling bertentangan satu sama lain. Ada situasi di mana 2 atau lebih aturan moral diaplikasikan dan tampak memberikan implikasi pertimbangan moral yang berbeda dan tidak saling mendukung. Hal ini sering terjadi dalam etika engineering. Dalam suatu kasus, kita dapat melihat bahwa suatu nilai moral dengan jelas memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan nilai moral yang lain. Dari sudut pandang moral, pilihan moral yang harus diambil sangat mudah. Misalnya, kamu sedang mengendarai mobil untuk memenuhi janji makan malam dengan temanmu pada pukul 6 malam, dan saat itu kamu sudah hampir terlambat. Di jalan, kamu melihat seseorang melambaikan tangan meminta pertolongan, dan ternyata di tempat itu telah terjadi kecelakaan. Bila kamu berhenti dan menolong, maka kamu akan terlambat untuk makan malam. Dalam situasi seperti itu, kamu akan berhenti dan menolong walaupun kamu akan terlambat memenuhi janji makan malam bersama teman pada pukul 6. Kebutuhan untuk memberi bantuan mempunyai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan memenuhi janji makan malam tepat waktu. Contoh lain yang mirip dengan hal ini adalah pada kasus kedua. Dalam file contoh kasus yang sudah saya kirimkan terdahulu mengenai masalah yang dihadapi oleh 2 orang insinyur yaitu James dan Susan. Bacalah terlebih dulu kedua kasus tersebut sebelum melanjutkan menyimak penjelasan dalam video ini. Untuk masalah yang mereka hadapi, James dan Susan dapat langsung menolak permintaan seperti itu, walaupun sebenarnya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi bagi perusahaannya. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dan melindungi kehidupan manusia jelas lebih penting dibandingkan dengan kewajiban meningkatkan keuntungan yang dapat dilakukan dan diputuskan oleh James dan Susan dengan mudah. Dalam situasi seperti kedua contoh tadi, seringkali lebih sulit untuk melakukan apa yang benar, walaupun sebenarnya sudah mengetahui apa yang benar. Dalam banyak situasi kehidupan nyata, seringkali nilai-nilai moral yang terlihat berada dalam tingkatan yang hampir seimbang atau bahkan tidak ada hierarki nilai moral yang memberi jawaban yang mudah terhadap suatu kasus. Misalnya nilai kehidupan manusia secara normal akan melampaui semua pertimbangan lain. Tetapi hal ini seringkali bukanlah pilihan yang ada di depan mata. Umumnya yang terjadi adalah kita harus menimbang untung rugi antara sedikit peningkatan risiko terhadap kehidupan manusia dibandingkan dengan nilai-nilai moral yang lain. Sebuah perusahaan mobil dapat membuat produk yang lebih aman bila mereka dapat menjual mobil tersebut misalnya dengan harga 500 juta. Tetapi akibatnya akan lebih sedikit orang yang dapat menggunakan mobil jenis itu. Sebaliknya bila tingkat keamanan sedikit diturunkan, maka mobil dapat dijual dengan harga lebih terjangkau dan dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Dalam banyak kasus, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lebih sulit, di mana kita menjadi sulit untuk memilih mana nilai-nilai yang lebih penting. Untuk kasus-kasus seperti ini, sebaiknya digunakan Creative Middle Way Solution di antara 2 nilai yang saling bertentangan, sehingga setidaknya kedua nilai tersebut dipilih atau yang biasa juga disebut sebagai win-win solution. Pendekatan dengan metode Creative Middle Way Solution ini dapat memberikan kemungkinan solusi baru untuk kasus Amanda. Setelah melakukan analisis masalahnya menggunakan metode line drawing, Amanda masih tidak yakin apakah menggunakan ide yang dikembangkan saat ia bekerja di perusahaan A adalah tindakan yang benar. Satu-satunya solusi yang harus dilakukannya adalah menjelaskan masalahnya kepada perusahaan A dan menunggu respons dari perusahaan A. Bila perusahaan A tidak menolak, maka masalah Amanda terpecahkan. Bila perusahaan A menolak dan Amanda tetap melaksanakan pengembangan idenya di perusahaan B tanpa berkonsultasi dengan perusahaan A, dan bila kemudian perusahaan A mengetahui hal tersebut, maka Amanda dan perusahaan B akan menghadapi masalah yang serius. Jadi bila perusahaan A menolak, Amanda harus menghormati kesepakatan yang ditandatanganinya saat bekerja di perusahaan A dan mencari ide kreatif lain yang dapat dikembangkan di perusahaan B. Contoh lain penggunaan Creative Middle Way Solution adalah pada masalah yang dihadapi oleh seorang mahasiswa pada contoh kasus ketiga.
Bacalah terlebih dulu kasus ketiga tersebut sebelum melanjutkan menyimak penjelasan dalam video ini. Untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, mahasiswa itu mengajukan solusi kepada dosen pembimbingnya. Karena pembimbingnya tidak mempunyai dana lebih untuk membayarnya di proyek yang sedang ia kerjakan, ia mengusulkan untuk menghapus kegiatan seminggu terakhir yang telah dilakukan dan ditulis pada log activity, sehingga pembimbingnya tidak perlu membayar untuk pekerjaannya di minggu itu. Dan ia mengusulkan kalau boleh ia diberi pekerjaan di proyek yang satu lagi yang mempunyai dana lebih untuk membayarnya. Dengan demikian, ia tidak perlu berbohong menuliskan kegiatan yang tidak pernah dilakukannya untuk mendapatkan bayaran. Dan ternyata solusi kreatif middle way seperti itu justru dapat menyadarkan pembimbingnya bahwa ada pilihan solusi yang lebih baik dan sesuai hati nurani. Pembimbingnya bukan hanya tidak lagi menempatkan mahasiswanya dalam posisi yang sulit, bahkan pembimbingnya bersedia membayar pekerjaan yang telah dilakukan oleh mahasiswanya dengan uangnya sendiri. Contoh yang terakhir adalah pada kasus keempat. Bacalah kasus tersebut sebelum melanjutkan mendengarkan penjelasan dalam video ini. Solusi kreatif middle way yang dapat diterapkan untuk mencegah melakukan penyuapan kepada individu adalah melakukan strategi donasi untuk masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan tersebut dibandingkan dengan memberikan uang kepada individu. Donasi dapat berbentuk pembangunan rumah sakit, penggalian sumber-sumber air untuk fasilitas air minum dan kebutuhan domestik, pembangunan fasilitas transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Tentu saja ada kemungkinan penolakan terhadap solusi seperti ini. Namun tidak semua solusi kreatif middle way dapat memuaskan setiap pihak. Paling tidak win-win solution untuk setiap pihak. Kita dapat berargumen bahwa donasi pembangunan fasilitas umum seperti itu tetap merupakan suatu usaha penyuapan dan salah secara moral. Buktinya adalah bahwa efek dari donasi tersebut sama dengan bila melakukan penyuapan terhadap individu pembuat keputusan, yaitu pihak donatur mendapatkan kontrak bisnis yang diharapkan. Selain itu juga bahwa motivasi pemberian donasi sama dengan motivasi penyuapan, yaitu mengamankan proses mendapatkan kontrak bisnis. Ada argumen juga yang menyatakan bahwa donasi pembangunan fasilitas umum itu masih dapat diterima bila diberitakan secara terbuka dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara luas dibandingkan hanya memberi keuntungan kepada individu. Sekali lagi, kasus-kasus seperti ini tidak dapat secara sederhana diselesaikan dengan solusi kreatif middle way seperti itu, karena tetap perlu memperhatikan kondisi rinci setiap kasus secara khusus. Metode line drawing yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya dan metode kreatif middle way yang dijelaskan dalam video ini adalah contoh dua metode yang dapat digunakan dan sangat bermanfaat untuk mencapai solusi akhir. Demikian penjelasan mengenai metode kreatif middle way solution atau win-win solution. Diskusikanlah bersama teman-teman dalam kelompok apakah masih ada solusi kreatif middle way lain yang dapat diajukan untuk contoh kasus ketiga dan keempat. Terima kasih.